Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.2.A.3 yaitu mulai dari diri. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional bersama saya Reni Puspitasari Sekarjadi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Baiklah, memperkenalkan Ibu Iim Karimah MPD sebagai fasilitator dan saya Reni Puspitasari Sekarjadi sebagai CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Sumedang. Kemudian Ibu Nia Kurniasi SPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini yaitu tugas 2.2.A.3 mulai dari diri. Tujuan pembelajaran khususnya CGP merefleksikan komposisi sosial dan emosional dirinya maupun murid. Refleksi kompetensi sosial dan emosional selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kejadiannya? Kapan? Di mana? Siapa yang terlibat? Apa yang membuat Anda memilih merefleksikan peristiwa tersebut? Dan bagaimana kejadiannya? Pada awal tahun 2015, ada isu dari beberapa guru mengatakan bahwa guru mata pelajaran seperti saya tidak boleh mengajar di SD dikarenakan tidak linier. Ada perasaan kecewa dan galau karena saya sudah kurang lebih 9 tahun menjadi tenaga honorer di SD tersebut. Alhamdulillah pada tahun 2016 ada sekolah menengah pertama negeri dekat rumah saya membutuhkan guru bahasa Inggris dan itu linear dengan mata pelajaran saya. Akhirnya saya pindah mengajar dan saya langsung mengajar materi kelas 7 dan 8. Ada peristiwa di mana emosional saya merasa minder karena saya adalah pindahan dari guru SD. Namun, untuk membuktikannya, saya ingin nampak layak mengajar di SMP tersebut, apalagi saya ingin membuktikan kepada rekan dan kepala sekolah bahwa saya ini adalah mampu dan memiliki kompetensi di bidang tersebut. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana Anda menanggapi krisis tersebut? Bagaimana Anda dapat bangkit kembali, recovery, dan bertumbuh, growth, dari krisis tersebut. Sehingga saya banyak belajar dan lebih aktif dalam melakukan pembelajaran yang menggunakan metode mengasyikkan bagi anak, yaitu ramah anak, sehingga anak tidak bosan ketika belajar bahasa Inggris. Saya menerapkan sistem pembelajaran yang sesekali berada di luar kelas dan membebaskan mereka untuk menggali dan berkreasi sesuai dengan potensi dan minat mereka dalam pembelajaran dan pengerjaan produk yang berkaitan dengan topik yang sedang mereka ampuh. Sehingga kebanyakan peserta didik saya pada saat itu merasa lebih senang dalam belajar bahasa Inggris. Dan berita tersebut pun membawa angin segar di mata rekan guru. Sehingga pada tahun 2018 saya seleksi PLPJ Daljas dan pada waktu itu saya dapat membuktikan bahwa saya sekali tes saya lulus dan dapat mengikuti pendidikan PLPJ tersebut. Itu salah satu bukti bahwa saya dapat membuktikan kompetensi saya, bahwa saya mampu dan layak mengajar di SMP meskipun berasal dari guru SD. Pertanyaan pemantik ketiga, gambarkan diri Anda setelah melewati krisis tersebut. Apa hal terpenting yang telah Anda pelajari dari krisis tersebut dan bagaimana dampak pengelolaan krisis tersebut terhadap diri Anda dalam menjalankan peran sebagai pendidik? Setelah melewati rasa minder dan akhirnya saya merasa diri saya diakui keberadaannya dengan membuktikan kompetensi dan potensi yang saya miliki, saya menjadi lebih percaya diri. Hal terpenting yang dapat saya pelajari dari krisis sosial dan emosional saya pada saat itu adalah di mana kita harus bangkit
berusaha untuk melakukan sebuah perubahan diri agar dapat melangkah maju untuk tujuan yang lebih baik. Kita tidak boleh mengalah dan pasrah pada keadaan yang dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, kita harus tetap berdiri tangguh dan membuktikan bahwa kita bisa menghadapi tantangan yang baru. Jangan pernah menyerah, terus berusaha, karena kekalahan dan ketidakmampuan bukanlah sebuah takdir, namun pilihan. Dampak pengelolaan krisis sosial emosional tersebut terhadap saya dalam menjalankan peran sebagai pendidik, yaitu saya terus maju dan selalu ingin tahu apa yang harus saya lakukan untuk yang terbaik bagi peserta didik saya. Bagaimana mereka dapat belajar bahasa Inggris dengan kesadaran yang muncul dari dalam diri mereka, dari diri dalam mereka sendiri, bukan dikarenakan memang hanya mengikuti pembelajaran yang dikarenakan jadwal pelajaran. Saya terus menyediakan ruang bagi mereka untuk mudah berkomunikasi dan berkolaborasi bersama saya dan teman-temannya agar pembelajaran bahasa Inggris tidak membosankan bagi mereka. Saya juga memberikan pembelajaran yang sesekali dengan alat peraga agar mengetahui minat mereka sehingga saya dapat memberikan persiapan konten pembelajaran yang tepat untuk mereka. Saya juga sering menjadi guru model jika ada pengawas, bahkan dalam kegiatan akreditasi sekolah, meskipun saya guru honorer, namun dari situ saya dapat membuktikan bahwa saya layak dan memiliki potensi dan sudah diakui oleh rekan dan kepala sekolah. Pertanyaan pemantik keempat. Sebagai pendidik, Anda tentu pernah bertemu murid yang memiliki pemahaman diri, ketangguhan, atau kemampuan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Setujukah Anda bahwa faktor-faktor tersebut membantu ia menjalani proses pembelajaran dengan lebih optimal di sekolah? Jelaskan jawaban Anda dengan bukti atau contoh yang mendukung. Kebetulan, saya punya murid yang memiliki jiwa sosial dan emosionalnya sedikit berbeda dengan kawan-kawannya. Dia memang lebih cerdas dan gampang bersosialisasi juga. Selain itu, dia dapat menyimpulkan dan menarik benang merah dari proses pembelajaran dengan merangkai kata yang mudah dipahami bagi kawan-kawannya. Anak yang memiliki keunikan seperti ini memang sangat berbakat, sehingga dia dapat berkembang lebih cepat dari kawan-kawan satu kelasnya. Contohnya, dia lebih cepat dalam mengerjakan soal latihan yang guru berikan. Dia juga dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan baik bersama kawannya, sehingga dia selalu dijadikan sebagai ketua. Anak dengan keistimewaan seperti ini akan mudah diterima oleh orang di sekitarnya dan akan sangat berpengaruh terhadap rekannya untuk menjadi motivator dalam pembelajaran, sehingga kita harus lebih mengarahkan dan membimbingnya untuk mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik lagi. Dan dari 3 calon pemilih ketua OSIS dapat dibuktikan juga bahwa dia tidak hanya dikenal dan diakui oleh teman sekelasnya saja, namun oleh satu sekolah. Buktinya, dia sekarang yang menjadi ketua OSIS pada periode ini. Pertanyaan pemantik kelima. Dari kedua refleksi di atas, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang hubungan antara kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis Anda dan pembelajaran murid Anda? Setelah menyimak dari kedua refleksi tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa hubungan kompetensi sosial dan emosional dengan keberhasilan dalam pengelolaan krisis yang dialami di 2 kasus di atas sangat berpengaruh. Karena jika kita dapat mengontrol kompetensi sosial dan emosional yang ada dalam diri kita, maka kita dapat mempersiapkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan segala rintangan yang ada. Begitu pula jika peserta didik mampu dengan baik dalam mengontrol kompetensi sosial dan emosional mereka, maka mereka dapat berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Tinggal kita membimbing dan menuntunnya dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi, yang ramah anak, yang lebih mengutamakan kebutuhan belajar mereka, yang sesuai dengan minat dan potensi peserta didik. Pertanyaan pemantik ke-6. Harapan dan ekspektasi. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan
menentukan harapan bagi diri sendiri. Harapan dan ekspektasi bagi diri saya sendiri yaitu saya dapat mengkontrol emosi saya, baik emosi positif maupun emosi negatif, supaya saya dapat mengendalikan diri saya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan diri saya sendiri. Saya berharap pada pembelajaran modul 2.2 ini saya dapat menemukan cara efektif untuk bisa mengkontrol emosi baik positif maupun negatif dalam diri saya, sehingga saya bisa diterima di lingkungan tempat saya bekerja, dan saya juga dapat membuat komunitas praktisi yang berkolaborasi dengan rekan di sekolah, di mana yang bertujuan untuk membangun sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pertanyaan pemantik ke-7, harapan dan ekspektasi. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa yang Anda harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Silahkan kemukakan harapan bagi murid-murid Anda. Harapan dan ekspektasi bagi murid-murid saya yaitu saya dapat menjadi guru dan pembimbing yang baik, yang bisa mengkontrol emosi dengan baik di depan murid dan di belakang murid. Saya juga berharap agar saya dapat membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga mereka merasa nyaman dan aman dalam mengikuti pembelajaran saya. Saya juga berharap agar saya dapat menjadi tempat di mana mereka dapat bertanya dan berkeluh kesah dalam menghadapi kesulitan dalam pembelajaran yang sesuai dengan bidang saya. Saya juga berharap dapat berkonsultasi dengan murid untuk memecahkan masalah bersama, baik masalah dalam pembelajaran maupun masalah dalam lingkungan sekolah. Pada intinya, saya berharap dapat menjadi ibu bagi mereka di sekolah, dan saya dapat memberikan contoh yang baik bagi mereka sehingga mereka dapat meniru kebiasaan positif yang bisa saya berikan. Baiklah, sekian pemaparan tugas 2.2.A.3 mulai dari diri pada modul 2.2. Terima kasih, salam bahagia.